Danau Toba dinobatkan sebagai danau terbesar di Indonesia dan merupakan danau vulkanik terbesar yang pernah ada. Tetapi di balik semua itu ada sebuah misteri dan mitos yang melekat dengan Danau Toba. Terlebih lagi serangkaian kejadian misterius yang pernah terjadi sehingga tidak heran Danau Toba sering disebut sebagai salah satu danau terangker yang ada di Indonesia. Pertama, misteri ikan raksasa. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada akhir tahun 2020, masyarakat sekitar Danau Toba digegerkan dengan seorang pemancing yang berhasil menangkap seekor ikan mas raksasa di perairan Danau Toba, Silalahi, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Bobotnya tidak main-main, ikan mas ini berukuran sekitar 15 kg. Menurut masyarakat lokal, ikan mas raksasa tersebut bukan hanya seekor ikan biasa, namun ada kaitannya dengan mitos terbentuknya Danau Toba. Mitos tersebut menceritakan Danau Toba tercipta akibat seorang laki-laki yang tidak menepati janjinya kepada sang istri. Dahulu kala, ada laki-laki bernama Toba memancing di sungai sambil mengumam ingin memiliki istri dan anak agar hidupnya tak lagi sendirian. Tiba-tiba, kail pancingnya disambar ikan mas yang besar. Toba langsung berhenti memancing dan membawa pulang ikan itu untuk dimasak. Sesampainya di rumah, ikan mas tersebut berubah menjadi sosok perempuan yang cantik. Rupanya, perempuan itu dikutuk oleh ayahnya karena menolak perjodohan. Singkat cerita, mereka menikah dan mempunyai anak laki-laki bernama Samosir. Pada suatu hari, Samosir melahap habis jatah siang makan ayahnya. Toba yang kelaparan marah besar sambil mengatakan dasar anak ikan. Mengetahui ucapan suaminya, sang istri marah besar lalu mendatangkan petir dan hujan badai dan seluruh desa di sana tenggelam sehingga jadilah Danau Toba. Dan sang istri kembali menjelma menjadi ikan mas raksasa, diyakini keberadaannya hingga sekarang di Danau Toba. Kedua, kedalaman dan luas Danau Toba. Untuk mengetahui kedalaman Danau Toba, Pusat Limnologi LIPI melakukan penelitian batimetri atau pengukuran kedalaman air selama kurang lebih 1 bulan. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan GPS merek Garmin tipe GPS Map 420S. Dari hasil pemetaan tersebut, ditemukan angka kedalaman maksimal dari Danau Toba adalah 508 meter. Dalam satuan kaki, 508 meter menjadi 1666,67 kaki. Beberapa penelitian lain mengungkapkan perkiraan kedalaman Danau Toba masih berada di sekitar angka 500 meteran. Ilmuwan Craig Chesner dari Eastern Illinois University dan William Rose dari Michigan Technology University mengatakan, kedalaman Danau Toba mencapai 530 meter atau sekitar 1738 kaki. Angka tersebut bahkan lebih dalam dari rata-rata kedalaman Laut Jawa, gengs. Danau Toba juga memiliki luas 1130 km persegi dan kedalaman 450 meter. Untuk perbandingan, luas kota Bandung aja cuma 167,3 km persegi loh. Ketiga, larangan yang jika dilanggar akan tenggelam. Seperti halnya lazim dimanapun, ketika berkunjung ke Danau Toba memang harus berbicara dengan sopan. Dilarang berbuat asusila, menyakiti hewan bahkan membuang benda-benda yang dianggap tidak sopan. Berdasarkan pengakuan warga, dulunya ada seorang wanita mencoba melanggar pantangan itu dengan membuang sampah pribadi ke Danau Toba. Namun ternyata, wanita tersebut seolah-olah ditarik oleh sosok misterius, makhluk tak kasat mata untuk masuk dan ditenggelamkan ke dalam Danau Toba. Berbicara tentang fakta di lapangan, memang danau memiliki tanaman yang cukup rimbun sejenis akar-akaran dan dapat menarik perenang di atasnya. Dilaporkan juga terdapat beberapa orang yang pernah berenang di Danau Toba memiliki cerita-cerita aneh tentang kejadian yang mereka alami. Saat berenang jauh dari tepi, banyak dari mereka yang merasa ditarik ke bawah secara perlahan-lahan oleh tanaman yang cara kerja melilitnya di bagian kaki itu. Bahkan, seorang turis asing yang hendak melakukan penelitian mengenai kedalaman Danau Toba pun mengurungkan kembali niat tersebut karena melihat seramnya rimbunan tanaman aneh ini. Keempat, terbentuknya Danau Toba. Danau Toba dinobatkan sebagai danau terbesar di Indonesia dan merupakan danau vulkanik terbesar yang pernah ada. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM, Danau Toba merupakan kaldera yang terbentuk karena erupsi besar gunung berapi di kawasan tersebut. Kaldera merupakan sebuah kawah vulkanik yang terbentuk akibat adanya proses erupsi yang sangat besar. Pembentukan kaldera ini biasanya disertai runtuhnya batuan penyangga ke dalam dapur magma di dalam gunung. Supervolcano yang meledak pada zaman dahulu tersebut kini dalam istirahat atau termasuk dalam golongan gunung berapi tipe B. Mengutip seri Negeri Cincin Api, Toba Mengubah Dunia,
yang disusun Litbang Kompas pada 2019, letusan supervolcano Toba terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan dahsyat itu menciptakan kaldera besar yang seiring waktu terisi air dan kini dikenal sebagai Danau Toba. Selain itu, abu vulkanik Toba menyebar hingga 2.800 km dan menyebabkan perubahan iklim ekstrim. Bahkan, muntahan material dan abu dalam jumlah besar tersebut membuat atmosfer bumi tertutup hingga 6 tahun lamanya. Akibatnya, suhu udara menjadi dingin. Kelima, ikan iblis Danau Toba yang bermunculan. Ikan iblis atau red devilfish baru-baru ini muncul di Danau Toba. Hewan ini menyerang ikan endemik di danau tersebut. Kondisi ini menjadi ancaman serius karena adanya predator asing di perairan lokal. Menurut dosen Prodi Aquaculture Sikia Banyuwangi Universitas Airlangga, Darmawan Setiabudi, ikan iblis yang memiliki nama latin Ciclasoma labiatum. Ikan ini bukan berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari Danau Managua dan Danau Nicaragua di Amerika Tengah. Terdapat beberapa masyarakat yang memang tidak sengaja melepaskan ikan tersebut, bahkan ada yang sengaja melepas liarkannya. Ikan iblis apabila dilepas diliarkan di perairan umum akan berdampak pada populasi spesies endemik yang ada di perairan tersebut. Sebagai ikan yang bersifat predator, ikan iblis akan memangsa ikan yang lebih kecil. Sebagian besar mangsanya tersebut bisa jadi adalah benih-benih ikan endemik asli perairan tersebut. Di sisi lain, ikan iblis memiliki kemampuan berkembang biak yang cukup besar, sehingga pertumbuhan populasi ikan tersebut sangat pesat. Maka dari itu, ikan iblis bisa disebut sebagai ikan invasif yang memang populasinya lebih dominan dibandingkan dengan ikan asli Danau Toba. Jadi, itulah fakta dan misteri Danau Toba yang aneh tapi nyata. Masih perlu kita tunggu perkembangan dan investigasi lebih lanjut tentang misteri Danau Toba, karena bukan hal yang tidak mungkin jika Danau Toba masih menyimpan puluhan bahkan ratusan misteri alam di dalamnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian like dan komen ya gengs. See you on the next video. Bye-bye.